Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Di video kali ini kita akan belajar menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, pertama kita harus kenalan dulu ya dengan VLOOKUP dan HLOOKUP itu seperti apa ya. Untuk VLOOKUP dan HLOOKUP kita di sini ada dua tabel ya, yang mana untuk VLOOKUP ini adalah kita sebut tabel utama ya, dan yang kedua ini adalah tabel bantu. Nah, jadi nanti tabel utama ini akan kita isi dengan data yang ada pada tabel bantu. Ya. Nah, untuk VLOOKUP sendiri strukturnya itu ciri-cirinya dari datanya itu adalah berbentuk seperti vertikal ya, yaitu atas dan bawah. Jadi untuk kode, nama barang, harga, dan satuan ini adalah nama kolomnya ya, dan datanya itu adalah ke bawah seperti ini. Nah, ini adalah VLOOKUP ya. Sementara kalau HLOOKUP, datanya itu isinya ya, isi datanya itu adalah ke samping alias horizontal ya. Dan ini adalah kolomnya ya, untuk kolom kode datanya horizontal, nama barang ya horizontal, harga juga dan juga satuan datanya horizontal. Ini kelihatan ya teman-teman untuk HLOOKUP bentuk tabelnya seperti ini. Dan untuk yang VLOOKUP bentuk tabelnya seperti ini ya, dia ke bawah gitu. Jadi kita akan gunakan kedua rumus ini sesuai dengan bentuk dari tabel bantunya ya. Jadi ingat teman-teman, ini adalah tabel utamanya dan ini adalah tabel bantunya. Oke, langsung saja kita praktekkan untuk penggunaan VLOOKUP ataupun HLOOKUP itu seperti apa. Jadi yang pertama kita tuliskan dulu rumusnya ya, yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung ya. Di sini ada tulisan lookup value ya. Jadi lookup value ini adalah sebuah struktur dari rangkaian rumus VLOOKUP yang mana ciri-cirinya itu adalah antara tabel utama dengan tabel bantu itu ada sebuah kolom yang atau sebuah sel yang menghubungkan antar tabel utama dengan tabel bantu. Nah, di sini yang menjadi penghubungnya adalah dari kode ya. Yang mana kita lihat untuk kode yang pada tabel utama dengan kode yang ada tabel bantu, yaitu adalah penghubungnya. Jadi kita di sini lookup value kita tulis atau kita pilih sel yang B6 ini ya, yang C. Oke. Berikutnya table array ya. Nah, di sini ada table array. Ini kita seleksi semua ya, seleksi semua seleksi semua data yang ada pada tabel bantunya. Ya, ini kita seleksi semua. Ya. Nah, langkah selanjutnya teman-teman jangan lupa untuk diberi tekan keyboard ya, maksudnya tekan keyboard F4 ya. Nanti akan berubah menjadi semacam semacam lambang dolar ini ya. Jadi ketika nanti kita tekan F4 ini, terus kita tuliskan rumusnya, nanti ketika kita tarik rumusnya ke bawah itu nilainya akan sama ya, jadi tidak akan berubah rumusnya gitu. Nah, kalau misalnya F4-nya nggak bisa, teman-teman di laptopnya tekan Fn dan juga F4 bersamaan ya. Jadi Fn F4. Tahu kan Fn ya? Yang sebelahnya di antara ALT, Windows, CTRL kayak gitu. Nah, itu dikombinasikan dengan F4 ya, Fn F4. Kalau yang nggak ada, kalau yang bisa tinggal tekan F4 saja. Oke, langkah berikutnya di sini koma atau titik koma ya. Ada tulisan kolom indeks 6 ya. Jadi kita lihat di sini untuk bagian rangkaian struktur rumusnya yang berikutnya itu setelah koma ini kita lihat kolom indeks 6 itu maksudnya adalah kita lihat di sini. Nama barang yang akan kita isi itu ada di sel keberapa pada tabel bantu ya. Oke, kita lihat kode itu kan sel pertama ya, atau kolom pertama. Lalu nama barang. Nah, ini yang kedua kan urutannya. Kalaupun misalnya kita isi harga, berarti harga kita ada di kolom ketiga, satuan itu ada di kolom keempat. Berarti nama barang itu ada di kolom atau di sel keberapa, yaitu sel kedua. Ya. Setelah itu pilih true atau false ya. Untuk true or false kita pilih false ya, atau 0. Lalu tutup kurung. Nah, nanti kalau kita tarik, oke, ini hasilnya keluar ya. Ini kita berhasil
untuk menampilkan data pada nama barang ya. Nah sekarang kita akan tampilkan harga dan juga satuan. Untuk struktur rumusnya sama aja teman-teman. Jadi kita tinggal tulis aja VLOOKUP ya. Buka kurung, di sini lookup value-nya itu adalah kode ya dari sel B6 ini. Kemudian koma, table array. Table array kita blok semua dari kode, nama barang, harga dan juga satuannya. Kita blok semua. Nah iya saya lupa ya di sini. Kalau kita misalnya nggak berikan nilai kita nggak tekan F4 ya atau Fn F4, nanti yang saya maksud seperti ini. Ini kita biarkan dulu ya. Koma, kolom index number. Nah lalu kita lihat harga itu ada di sel keberapa? Sel ke-3 ya. Jadi kita tulis 3. Dan di sini kita tuliskan false. False atau 0 ya, sama aja sebenarnya. Tutup kurung. Nanti kalau kita tarik, nah nanti di sini hasilnya ada NA, not available ya. Nah, kalau ada kasus kayak gini di bagian VLOOKUP atau HLOOKUP, ini biasanya nanti kita lupa nih buat di F4 ya. Kalau kita F4-in sampai ada keluar lambang dolar, kita enter. Kita tarik, nah hasilnya akan muncul ya. Oke seperti itu ya. Nah lanjut untuk satuan juga kita akan isi ya sama aja, yaitu VLOOKUP. Lookup value jangan lupa kodenya ya sebagai penghubungnya di B6. Table array jangan lupa kita blok dari kode ya sampai satuan. Jangan lupa di F4 atau Fn F4. Lalu kemudian satuan itu ada di sel ke-4 ya. Sel ke-4 lalu 0. Ya. Oke seperti ini ya. Nah hasilnya seperti itu. Keluar ya sesuai, kita lihat. C gula pasir bener nggak? C ya gula pasir. Untuk B itu susu, B itu susu bener ya. A itu pasta gigi. Ya benar ya, dan terakhir minyak goreng itu D. Oke, ini harganya sesuai kilogram liter ya, terus kilogram, kaleng dan juga buah. Oke seperti itu ya teman-teman untuk VLOOKUP untuk mengisi VLOOKUP ya. Nah sekarang kalau kita mau mengisi HLOOKUP itu sebenarnya sama aja teman-teman ya. Yang penting kita lihat aja dari bentuk tabel bantunya, bentuknya horizontal seperti ini, datanya menyamping. Jadi kita tinggal tulis aja HLOOKUP. Kemudian sama ya, kita pilih kodenya. Lalu koma, di sini tabel array, sama kita blok semua datanya. F4. Kemudian nama barang itu ada di keberapa? Di sel kedua ya, sama. Lalu 0. Oke, kita tarik, nah seperti ini. Oke ya, harga juga sama aja, satuan juga sama aja. Nah, satu lagi saya mau kasih tahu ke teman-teman ya. Kita juga sebenarnya bisa memberikan nama tabel apapun ya, terutama untuk tabel bantu ya, biar lebih mudah. Jadi kita akan berikan nama tabel ini adalah tabel bantu ya. Itu ada nama fiturnya name box ya. Itu ada sebelah kiri sini nanti akan muncul. Nah caranya apa sih kegunaan dari tabel bantu? Apakah kegunaan dari name box itu? Jadi seperti ini teman-teman. Ini kita akan berikan dulu ya nama tabelnya. Ini kita blok semua dulu ya. Semua kolom yang ada di tabel bantu. Lalu di bagian sini kita akan beri nama tabelnya itu ini ya. Saya buat seperti ini. TB_bantu ya. TB_bantu. Lalu jangan lupa di enter. Nah nanti ketika blok semua ya nanti kelihatan di sini muncul adalah TB_bantu. Nah kegunaannya adalah untuk seperti ini. Jadi kalau kita tuliskan rumusnya sama dengan HLOOKUP, kemudian pilih kodenya ya, lalu koma. Nah setelah yang tabel array ini kita tidak perlu lagi blok semua seperti ini kemudian tekan F4 ya, itu nggak perlu lagi. Jadi kita bisa langsung
tuliskan nama tabelnya seperti ini ya, TB underscore. Nah ini muncul ya, berarti berhasil kita memanggil nama tabel bantunya. Tuh, double klik, kemudian harga ya ada di kolom ketiga, kolom atau baris ya, atau sel aja kita sebutnya ya, sel ketiga. Kemudian pilihnya false atau true atau nol ya, sama aja. Nah 25.000. Tuh, jadi seperti itu teman-teman ya. Itu kegunaan dari kita menuliskan nama tabel bantu dengan nama TB bantu ya. Tapi ada pengecualiannya teman-teman. Untuk menuliskan nama tabel ya harus berbeda antara tabel 1 dengan tabel 2. Walaupun kedua tabelnya memiliki data yang sama ya. Kenapa? Karena nanti ketika kita panggil nama tabelnya itu nanti Excel itu akan bingung. Ini tabel punya siapa ya gitu loh. Jadi kalau mau tuliskan nama, jadi antara tabel 1 dengan tabel 2 walaupun datanya sama kita tuliskan nama yang berbeda. Misal untuk yang tabel yang bagian ini kita tulis TB underscore bantu. Sementara untuk tabel yang sebelah kiri yang sebelumnya kita akan tuliskan misalnya TB underscore bantu VLOOKUP misalnya, atau bantu 2 deh biar lebih mudah ya, lalu enter. Nah jadi nanti ketika kita isi ya, nama tabel yang bagian ini, bagian saya tandai dengan kursor TB, ingat ya TB bantu 2 kita namain sebelumnya. Lalu kemudian satuan itu ada di sel keempat, kemudian pilih 0 untuk kondisi false. Nah, hasilnya akan keluar ya. Itu. Tapi kalau misalnya kita pakainya dengan nama yang sama, misal TB bantu ya, karena TB bantu itu punya, tuh lihat ya warnanya merah ya, itu berarti punyanya si tabel bantu yang sebelah kanan ini. Nanti ketika kita pakai nama tabel yang sama, misalnya juga tabel bantu ya, nah dia akan error. Kenapa? Karena di sini strukturnya itu menggunakan VLOOKUP, sementara dari tabel bantu yang kita tuliskan TB underscore bantu ini, bentuk tabel bantunya adalah HLOOKUP, dia error. Maka kita harus bedakan TB bantunya kita pakai yang 2. Nah itu bisa kelihatan ya, ini warnanya merah artinya yang kita panggil itu tabel bantu yang sebelah kiri. Nah strukturnya itu adalah VLOOKUP. Jadi kalau kita enter hasilnya nanti akan keluar. Nah seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa gunakan untuk nama tabel bantunya ya biar lebih mudah. Oke, terakhir kita akan isi satuan ya, yaitu sama dengan HLOOKUP. Kemudian kodenya ya, pilih kodenya. Lalu kita tuliskan TB bantu ya, punya yang ini ya, TB bantu. Nah, kemudian koma, satuan ada di sel keempat, kondisinya itu adalah 0 atau false. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi itu cara kita untuk mengisi nilai atau data dari tabel bantu untuk kita tampilkan ke tabel utamanya. Oke, seperti itu ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Lanjut, kalau itu kita akan latihan ya. Nah di sini kita akan buat latihan berikutnya ya, supaya teman-teman bisa lebih paham. Di sini ada studi kasus yang kita harus mengisikan nama customer, domisili, dan lama pengiriman. Datanya itu ada di sheet sebelah ya, itu ada di data referensi, yang mana bisa lihat. Nah, ini adalah tabel bantunya dan ini juga tabel bantunya. Kita bisa lihat ini adalah bentuk tabelnya ke bawah gini adalah menggunakan VLOOKUP, sementara yang tabel ini menggunakan HLOOKUP. Ya. Oke, biar lebih mudah kita akan berikan nama tabelnya ini ya supaya lebih mudah kita ingat ya. Di sini saya sudah buat namanya itu adalah TB customer ya, TB underscore customer. Ya. Nah yang bagian sini kita buat TB underscore kota ya.
Nah untuk pemberian nama teman-teman lebih baik pakai underscore ya. Soalnya kalau pakainya nggak pakai underscore atau misalnya TB spasi customer atau TB spasi kota itu nanti dia akan error ya setahu saya. Jadi lebih baik pakai underscore ya. Atau kalau mau lebih singkat misalnya di sini tulisnya nama tabelnya customer saja boleh. Yang ini nama tabelnya dibuatnya nama tabelnya kota aja itu juga boleh ya. Yang penting kalau mau ada TB kayak gini kenapa saya berikan nama TB itu biar mengingat itu adalah nama tabel ya. Yang penting kasih underscore ya teman-teman jangan lupa. Oke sekarang kita akan isi nama customer ya teman-teman. Kita lihat untuk customer bentuk tabelnya itu VLOOKUP ya karena ke bawah seperti ini datanya. Jadi kita akan isi sama dengan VLOOKUP buka kurung. Nah kita lihat yang menghubungkan antara nomor pemesanan yang ada di tabel utama dengan yang ada di referensi ini itu adalah nomor pemesanan ya. Jadi kita akan jadikan lookup value-nya itu adalah di sel B2 ini ya. Oke kita akan pilih untuk selnya B2 ya. Kemudian kita panggil ya nama tabelnya TB_customer. Lalu nama customer itu kita lihat ada di tabel keberapa, ada di tabel kolom keberapa atau sel keberapa, sel kedua ya. Jadi kita tulis sel kedua ya, sel kedua. Lalu kondisinya adalah 0. Nah ini hasilnya ya. Oke, seperti itu ya. Nah, lanjut kita akan isi lagi domisili ya. Domisili ini ya ada di tabel bantu ya TB customer. Sama kita isi juga yaitu VLOOKUP. Kemudian nomor pemesanannya ya. Kemudian kita panggil nama tabelnya TB_customer. Kemudian kita lihat lagi tadi ada di berapa, domisili itu ada di keempat ya, ada di keempat, sel keempat ya. Kemudian kondisinya 0. Oh ini error ya, ini harus dihapus sebentar. Nah seperti ini ya. Oke. Keluar ya hasilnya. Nah sekarang kita akan isi lama pengiriman. Kalau kita lihat di bagian lama pengiriman. Nah ini yang menjadi menjadi penghubung antara tabel utama dengan tabel bantunya itu berdasarkan kota ya. Ini kan Jakarta, Bandung, Palembang, Surabaya itu kan kota ya. Berarti penghubungnya itu adalah domisili ya. Berarti di sini tabel bantunya itu jenisnya HLOOKUP ya. Jadi kita akan menggunakan rumus HLOOKUP. Oke, sama dengan HLOOKUP, domisili ini sebagai penghubungnya ya. Tabel utama dengan tabel bantunya. Kemudian nama tabelnya kita panggil TB_kota. Kemudian tadi posisinya lihat ada di keberapa lama pengiriman itu. Sel kedua ya, jadi kita akan tulis sel keduanya. Sel kedua, kemudian kondisinya 0. Nah ini hasilnya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami ya. Kalau videonya kecepatan silakan tinggal dimundur saja ya. Karena untuk mempersingkat durasi waktu sebenarnya sih ya. Oke, lanjut latihan berikutnya. Nah ini ada sebuah studi kasus lagi ya. Kita akan mengisi sebuah tabel berisikan data nama penumpang dengan tiket dan juga jenisnya ya. Dan harga-harganya gitu. Nah ini penggunaan rumus ini akan nanti dipakai di bukan latihan ya, di UAS nanti teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman bisa dipelajari lebih lanjut rumus-rumusnya. Nanti akan kepake di UAS nanti ya. Oke, langsung saja kita isi ya. Yang pertama kita lihat di sini instruksinya, kelas mengacu kepada 3 huruf pertama di kode tiket. Tahun lahir mengacu pada digit 4 sampai dengan 7.
Oke, kita akan isi ya untuk kelas. Untuk kelas itu kita lihat mengacu kepada 3 huruf pertama di kode tiket. Nah, ini kode tiket ya, 3 huruf pertama kelas BIS. Nah, ini teman-teman ingat kan di rumus sebelumnya itu menggunakan rumus left ya. Nah, ini kita akan kombinasikan rumus left dengan kita lihat di sini ada nama tabelnya kelas ya. Berarti kalau bentuknya tabelnya seperti ini adalah jenis lookup ya. Nah, kita akan kombinasikan rumus lookup dengan rumus left ya. Strukturnya seperti ini teman-teman. Jadi sama dengan lookup, kemudian buka kurung, left, kemudian buka kurung lagi. Nah, di sini lihat ya teman-teman, teks masih ingat kan ya di materi rumus sebelumnya ya yang left mid right. Nah, kita pilih nih kode tiketnya ya, yaitu di sel C2 ya. Kemudian di sini kita lihat 3 huruf pertama di kode tiket ya. Berarti 3 huruf pertama itu adalah BIS ya. Kita ambil 3 huruf ya. Kemudian tutup kurung. Nah, ini adalah strukturnya ya, struktur dari rumus left. Kalau teman-teman masih ingat pasti paham ya dengan hal seperti ini yang untuk rumus left. Oke, langkah selanjutnya koma ya. Nah, di sini tabel array ya. Ingat kan tabel array? Tabel array itu kita blok semua data tabel bantunya ya. Oke. Karena di sini saya sudah berikan nama tabelnya yaitu adalah namanya TB kelas ya. Jadi otomatis akan terisi TB underscore kelas ya. Kalau misalnya belum juga sama aja, tinggal di F4 aja ya. Kayak di sini saya sudah berikan namanya TB kelas, TB underscore kelas. Kemudian kita lihat untuk kelas itu kodenya kan Eko bis eksekutif. Nah, kita panggil nih di tabel bantu kelas itu ada di sel keberapa? Sel kedua ya. Kita tulis sel kedua. Kemudian kondisinya 0. Kalau sudah enter. Nah, ini ya. Itu hasilnya ya. Muncul. Jadi kombinasi antara lookup dengan left. Nah, lanjut. Kita akan isi lagi jenis tiket. Nah, di sini jenis tiket mengacu pada 1 huruf terakhir di kode tiket. Nah, ini ya. Jenis tiket itu 1 huruf terakhir. Nah, ini yang A, D, A. Itu kita lihat hubungannya itu ada di bagian jenis tiket. Ya, ini hubungannya nih. Berarti kita akan panggil nih data yang tabel bantu untuk kita masukkan ke tabel utamanya di kolom jenis tiket. Nah, kalau kita lihat di sini untuk kodenya ya A, D dan itu kan di sebelah kanan. Berarti menggunakan rumusnya itu adalah right ya. Nah, kita akan kombinasikan dengan rumus. Kita lihat di sini tabel bantunya apa? VLOOKUP. Oke, jadi kita akan isi dengan rumus VLOOKUP. Lalu kemudian buka kurung, right ya. Kemudian buka kurung lagi, kita pilih kode tiketnya ya, selnya di C2. Kemudian kita pilih lagi berapa huruf. Kita ambil 1 huruf terakhir ya. Jadi kita tulis 1, kemudian tutup kurung. Nah, kalau sudah ini rangkaian rumus right-nya ya, kita koma lagi. Nah, di sini table array-nya. Table array-nya sama aja ya, kita blok semua atau kita panggil nama tabelnya ya di sini TB underscore jenis tiket. Nah, kemudian kita lihat jenis tiket itu ada di sel keberapa? Ada di sel kedua. Kita tulis 2 ya. Kemudian pilih 0 atau false. Nah, ini hasilnya keluar. Oke, seperti itu ya teman-teman, kita kombinasikan VLOOKUP dengan right. Nah, lanjut kita akan isi tahun lahir. Nah, tahun lahir di sini kita lihat mengacu pada digit 4 sampai 7. Nah, kita lihat tahun lahir itu posisi di kode tiket itu kan tengah-tengah ya. Dan di sini tidak ada di tabel bantu. Jadi kita pakai rumusnya mid saja ya. Kita akan tuliskan sama dengan mid. Kemudian pilih selnya C2. Lalu kemudian, nah di sini kita lihat ya, mengacunya kan pada digit keempat, B, I, S ya, B itu 1, I, 2, S, 3, 1. Nah, berarti mulai dari ke-4 ya. Nah, lanjut berapa huruf nih mau kita ambil, itu kan biar tahu tahun lahirnya ya, 1991, 1998, berarti ada 4 huruf ya. Jadi, atau 4 karakter, jadi kita tulis 4 karakter, kemudian tutup kurung. Nah, ini hasilnya ya, seperti ini teman-teman. Ini untuk rumus mid, semoga teman-teman masih ingat ya strukturnya ya. Yang penting kalau udah tahu strukturnya pasti gampang nih untuk mid. Oke, lanjut ya, kita akan isi coba untuk harga awal ya.
Harga awal di sini kita lihat ketentuannya adalah tergantung dari jenis tiket dan kelas masing-masing penumpang. Oke, berarti ada keterkaitan harga awal itu berdasarkan jenis tiket dan kelas. Nah, ini ada kombinasi rumus tambahannya, itu adalah namanya match ya. Ya, kita akan coba langsung isikan saja ya biar teman-teman lebih mudah. Yang pertama kita akan lihat dulu penggunaan rumusnya VLOOKUP atau HLOOKUP nih, ya kan. Kalau kita lihat di sini yang kita temui untuk kode tiket dan jenis tiket, ya di sini kan bentar ya, untuk jenis tiket ya maksudnya. Untuk jenis tiket itu kan penghubungnya itu datanya adalah anak, dewasa dan lansia. Dan di sini ada ekonomi, bisnis, eksekutif dengan harga-harganya. Jadi antara penghubungnya itu kita akan acuannya itu antara jenis tiket dan kelas ya. Nah, jadi pakainya itu adalah tabel bantunya VLOOKUP. Gitu. Karena kenapa? Karena di bagian tabel kelas ini HLOOKUP tidak ada data harganya. Ya. Jadi kita pakainya yang tabel dari jenis tiket ini, tabel jenis tiket ya. Oke, langsung saja kita praktekkan. Rumus itulah sama dengan VLOOKUP ya. Kemudian kita pilih dulu di sini kan harga awal itu tergantung jenis tiket dan kelas ya. Jadi kita pilih yang pertama itulah jenis tiket dulu aja ya, jenis tiket. Oke, kemudian koma. Nah, di sini kita tidak memblok semua kode tiket ya, kita nggak blok. Karena kenapa? Karena kode tiket tidak menghubungkan keduanya. Jadi kita mulai blok itu dari jenis tiket. Ya, semua ya kita blok. Lalu jangan lupa di F4 ya. Karena saya blok hanya segini, jadi semua tabelnya itu tidak muncul TB jenis kelas ya, tidak ada. Nah, lanjut berikutnya. Nah, di sini penggunaan rumusnya ya, match. Jadi antara ini kan kita blok tabel bantunya untuk jenis tiket dan seluruhnya dengan harga-harganya. Nah, sekarang yang menjadi ketentuan bukan penghubung ya, harganya itu berdasarkan jenis tiket dan kelas ya. Jadi langkah selanjutnya kita akan pilih sel kelas ini sebagai perbandingan antara jenis tiket dan kelas ya. Jadi kita pilih D2, kemudian lookup array. Nah, di sini yang jadi penghubungnya itu kan di bagian tabel jenis tiket ini kan ada ekonomi, bisnis, eksekutif. Jadi kita blok semua bagian atasnya aja ya, jenis tiket, ekonomi, bisnis, dan eksekutif. Ini kan menghubungkan ya, jenis tiket juga termasuk ada ekonomi, bisnis, dan eksekutif. Nah, jangan lupa di F4, kemudian koma. Nah, di sini kondisinya ya kita gunakan langsung true or false-nya, kita pilih 0 ya. Lalu kemudian tutup kurung ya. Ini adalah rangkaian dari struktur yang jenis tiket, struktur yang dari sel kelas ya. Kemudian koma. Nah, ini adalah kondisi dari yang sel jenis tiketnya ya. 0. Tutup kurung hasilnya. Nah, ini harga awal. Oke. Itu ya teman-teman ya. Muncul hasilnya. Jadi kita juga bisa kombinasikan dengan match. Tapi kalau untuk di materi nanti project was nanti nggak akan muncul kok untuk formula match ini ya, rumus match ini gitu. Jadi nggak akan keluar. Tapi ini nggak apa-apa buat ilmu teman-teman ya, siapa tahu nanti kepakai. Jadi silakan bisa disimak untuk strukturnya ya, struktur rumusnya. Oke, lanjut. Berikutnya kita akan isi diskon ya. Untuk diskon kita lihat diskon sebesar 10% untuk semua tiket. Jadi kita berikan diskon 10% untuk semua tiket ya. Ya sudah, kita langsung saja kita berikan diskon sama dengan ya 10%. Diskon itu kan kalau di Excel kita persingkat aja ya, dikali ya dari untuk semua tiket ya. Untuk semua tiket itu berarti dari harga ya, dari harga awal ya. Kenapa? Karena semua tiket itu kan belum kita potong nih harga diskonnya. Jadi kan dari harga awal. Kita pilih sel G2. Nah, hasilnya adalah 3.500. Jadi 10% dari 35.000 adalah 3.500. 10% dari 50.000 adalah 5.000. Nah, gitu ya. Nah, lanjut. Nanti di sini ada kita lihat harga setelah diskon adalah harga awal dikurangi diskon sebesar 10% tersebut. Ya udah. Untuk yang harga setelah diskon ini ya udah tinggal kita kurangin aja harga awal dikurangi diskon. Jadi caranya adalah sama dengan harga awal dikurangin diskonnya. Ya, hasilnya adalah
31.500. Jadi 10% dari 35.000 adalah 3.500. Jadi dipotong 35.000 dikurangi 3.500, hasilnya adalah 31.500. Begitu saya tutup video hari ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.